jangan berkelahi dong. Sesama lebah harus saling menjaga, bukan berkelahi. Lebah memang terkenal dengan kekompakannya, teman. Jika sobat Otan ini merasa terancam, mereka akan menyerang secara bersama-sama. Kekompakan lebah juga bisa terlihat jika ada anggotanya yang mati. Secara gotong royong, sobat Otan ini akan membuangnya jauh-jauh dari sarang. Mereka sepertinya tahu jika lebah yang mati akan membusuk dan menyebarkan penyakit. Tuh, lebah aja bisa kompak. Teman di rumah juga jangan mau kalah ya. Wah, Paman sepertinya mau mengambil sarang lebah yang ada di salah satu rumah warga tuh. Karena sengat lebah berbahaya, Paman harus menggunakan baju pelindung seperti ini, teman. Agar lebah tidak terlalu agresif, kita menggunakan teknik pengasapan. Dengan adanya asap, lebah akan sedikit terganggu, sehingga kita akan lebih mudah memindahkan sarangnya. Paman, hati-hati ya. Lihat teman, banyak banget lebahnya. Mereka membuat sarang di dalam caping. Sarang lebah kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam kotak kayu. Tujuannya adalah memindahkan koloni lebah ke dalam sarang yang baru. Jangan ketinggalan. Ratu lebah harus dipastikan masuk ke dalam sarang yang baru. Karena ratu lebah adalah pemimpin kelompok. Ratu lebah dikurung selama 2 hari agar dapat menyesuaikan dengan sarang barunya, teman. Di dalam sarang yang baru, ratu lebah akan mengeluarkan feromon atau zat kimia khusus. Zat feromon ini akan menarik lebah jantan dan pekerja untuk masuk ke dalam sarang yang baru. Semoga betah ya. Nanti kalau ada waktu, Otan tengokin deh. Ngomongin soal lebah, Otan jadi teringat tokoh Hachi, si anak lebah dalam film kartun. Dikisahkan, Hachi melakukan perjalanan panjang untuk mencari ibunya. Dalam perjalanan, ia sering berada di dalam situasi yang sulit. Tapi dia selalu bangkit demi bertemu ibunya. Otanku jadi sedih ya. Oh iya sob, kenalan dulu nih sama sobat Otan yang mungil ini. Dia adalah lebah madu Apis cerana. Atau sering disebut lebah lokal. Berbeda dengan lebah mellifera, lebah jenis ini terlihat lebih hitam dan kecil. Sobat Otan ini hidup di daerah hutan tropis. Salah satunya banyak ditemukan di Indonesia. Lebah madu merupakan serangga yang unik, teman, karena mereka termasuk hewan sosial. Dalam satu kelompok lebah madu terdapat 3 bagian. Pertama, ratu lebah,
lebah jantan, dan pekerja. Dalam koloni, keberadaan Ratu Lebah sangat istimewa. Ia berperan sebagai pemimpin dan meneruskan keturunan. Untuk lebah pekerja, sebagian mempunyai tugas mencari makanan keluar sarang. Saat pulang ke sarang, biasanya lebah-lebah ini juga membawa bipolen di kakinya. Sedangkan yang berada di dalam sarang bertugas untuk memberi makan larva dan memperluas sarang baru. Lebah pekerja hanya bisa hidup selama 35 hari saja, teman. Saat mencari makan, lebah bisa terbang hingga sejauh 3 km loh. Hebatnya lagi, mereka tahu jalan pulang. Jadi nggak akan kesasar deh. Teman, kali ini Otan mau uji coba makanan si lebah nih. Di alam, Sobat Otan ini menghisap madu sebagai sumber makanannya. Tapi kalau madunya kita ganti dengan air gula, kira-kira mereka masih mau nggak ya? Sob, makanan kamu datang nih. Silahkan dinikmati. Ternyata Sobat Otan ini tetap menghisap larutan gulanya, teman. Tapi lebah-lebah ini bukan sedang dibohongin loh. Mereka biasa menghisap sesuatu yang manis jika sedang kekurangan makanan. Mereka pandai memilah-milih mana yang harus dimakan, mana yang harus disimpan dalam sarang. Mantap, Sob. Kalau Otan sih, semuanya Otan sikat sampai habis. Loh, Sob, kamu kok nggak terbang-terbang sih? Kamu lagi sakit ya? Walah, Otan kira kamu lagi sakit, Sob. Ternyata kamu sedang membuang air di dalam sarangmu ya? Untung aja Otan belum panggil ambulan. Dengan mengepakkan sayap, maka air dalam sarang akan menguap dan berkurang, teman. Kadar air yang tinggi akan merusak kandungan madu dan royal jelly di dalam sarang. Oh iya, dalam 1 menit, Sobat Otan ini bisa mengepakkan sayapnya hingga 11.400 kali loh. Apa nggak pegel itu, Sob?